Untuk membuat game yang tadi, ini gampang ya prosesnya. Kita mulai dari membuat file baru, create file new. Oke, ini saya sudah membuat file baru, kemudian objek defaultnya ini, bawaannya ini kita delete saja ya. Oke, yang pertama kita akan masukkan objek berupa wadah tadi ya. Kita cari di sprite-nya, mana ya gambar wadahnya. Oke, ini ada. Oke, kemudian kita pasangkan stage-nya atau backdrop-nya ya. Ini adalah kita posisikan wadahnya seperti ini ya. Oke, kita akan coba memulai membuat kodenya dari yang pertama dari wadah ini ya. Apa namanya ini, wadah atau mangkuk. Nah, kita akan membuat kode supaya wadah ini bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri ya. Oke, pastikan kita sedang memilih atau kita sudah pilih objeknya, kemudian kita buat kodenya. Pertama kita akan membuat kode supaya dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Untuk itu kalian bisa gunakan blok if then ya. Oke, kemudian ini. Oke, seperti ini ya, if then. Oke, kemudian kita gunakan blok di kategori sensing ini, kemudian kita ambil yang key. Oke. Nah, kemudian yang ini kita ganti dengan arah panah kanan dulu. Right arrow itu tanda panah ke kanan ya. Jadi blok ini jika tanda panah ke kanan pada keyboard ditekan, maka apa yang akan terjadi? Tentunya kita berharap mangkoknya ini, apa wadahnya ini bergeser ke kanan. Move dan step. Nah, ini yang ke kanan. Kemudian kita buat kode yang untuk menggerakkan wadah ini ke kiri. Ini kita duplikat saja. Kemudian right arrow, kalau ini right to kanan, kalau kiri yang pakai left arrow. Kemudian yang ini kita kasih tanda minus ya. Kita cobakan, kita pakai eventnya adalah yang ini. Oke, tapi jangan lupa karena blok ini akan kita gunakan berulang-ulang ya, atau kita berharapnya ini bisa digerakkan selama game ini berlangsung, maka jangan lupa untuk menggunakan blok forever. Oke, kemudian kita coba apakah blok kita berfungsi atau tidak. Kita klik tombol start ini, bendera hijau, kemudian kita klik oke, kanan berhasil dan ke kiri berhasil. Oke, berarti untuk pergerakan wadah ini tidak ada masalah ya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan objek yang kedua, yaitu berupa apel. Oke, apelnya kegedean, kita kurangi saja size-nya ini di sini, bagian size kalian bisa ganti misalkan 60% mungkin. 60% cukup ya. Kemudian di game kita nanti itu ceritanya nanti apelnya ini akan jatuh ya dari posisi atas ini nih. Jatuh, dia akan jatuh. Oke, kita posisikan dulu di posisi awal seperti ini. Oke, nanti apel ini akan jatuh dalam selang waktu tertentu, kemudian nanti jatuh lagi di posisi atas ini ya. Tapi posisinya acak random supaya lebih menarik kan. Kalau posisinya udah ketahuan duluan nanti gampang. Makanya kita buat nanti apel ini akan jatuh secara acak ya, pada posisi acak di sini maksudnya. Oke,
Di video sebelumnya kita belajar tentang bagaimana menggunakan blok clone ya. Nah, kita akan menggunakan metode tersebut di game ini. Oke, yang pertama kita cari mana dia. Oke. Kita cari ini forever, kemudian wait 1 second, kemudian mana create clone of myself. Oke. Kemudian when I start as a clone ya, kita akan mengarahkan dia. Kalau blok ini untuk membuat klonnya ya. Kemudian kalau klonnya sudah terbentuk, apa yang dilakukan? Maka kita pakai yang ini. Nah, di bawahnya apa yang dilakukan setelah klonnya atau penggandaannya itu terbentuk ya, tercipta. Nah, yang pertama kita menginginkan klonnya itu berada pada posisi random di sini. Oke. Ya. Nah, kalau di sini random berarti ini kan sumbu apa nih? Sumbu X ya. Nah, sumbu X-nya akan random, tetapi sumbu Y-nya akan tetap. Ya, berarti kan di sini sumbu Y-nya ada di 180. Nah, berarti nanti kita go to mana tadi? Nah, ini kita posisikan dulu di sini. Kemudian untuk Y-nya taruhlah dia di 180 ya. 180 aja deh. Oke. Nah, kita pakai blok yang ini nih. Go to X. Y-nya 180. Y-nya akan kita buat secara kita bikin tetap ya, karena nanti dia jatuhnya dari Y di sini kan. Sementara Y-nya kita buat secara random. Oke, kita ke blok sensing, kemudian sensingnya, bukan operator. Pick random. Nah, oke, pick random. Nanti pick random ini kita taruh di sini, masukin ke sini. Oke, kelihatan enggak ini? Oke. Nah, kemudian kita harus tahu nanti kira-kira dari X berapa sampai X berapa nih. Oke. Misalkan nanti dia munculnya itu dari sekitar sini, berarti itu X-nya min 215 sampai misalkan di sini nih. Ini X 212. Oke. Kemudian Y-nya kita tetapkan jadi 180. Oke, seperti itu. Kemudian setelah dia muncul di sini, maka apelnya akan jatuh. Untuk membuat apel ini jatuh, kita gunakan block motion di bagian change Y. Change Y-nya bukan change Y ya. Benar, change Y. Ini kan ke bawah itu kan berarti atas bawah ini kan tumbuh Y ya. 10 min 10. Oke. Kemudian kita gunakan juga mode forever ya, change Y-nya nih. Change Y seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita coba apakah blok kita berhasil apa enggak. Oke, dia
muncul secara random dan dia sudah jatuh ya. Cuman permasalahannya sampai di sini kode ada yang aneh ya. Anehnya di mana? Karena apa, yang pertama adalah ini nih, apel yang di sini nih masih terlihat ya, yang nggak bergerak. Kemudian apel yang di bawah ini menumpuk seperti ini. Oke, nah gimana cara ngatasinya supaya lebih bagus? Ya gampang. Yang pertama, ini kan apel aslinya. Apel aslinya ini kita buat dia yang pada posisi awal sekali, dia posisinya tidak terlihat. Kalau tidak terlihat bagian looks ini kalian hide. Oke. Kemudian setelah hide, nah jadi posisi awalnya adalah apelnya hide, itu berarti tidak terlihat. Nah ketika dia membuat clone-nya, dia membuat penggandaannya, barulah kemudian dia muncul. Itu kan itu show di bagian sini. Oke, kita coba. Oke. Oke. Di sini sudah tidak terlihat ya apelnya. Cuma masalahnya di sini nih, apelnya numpuk di sini. Oke. Nah, untuk itu kita perlu tahu bahwa kita perlu tahu nih koordinat di sini nih. Kira-kira pada sumbu Y itu bentar. Kira-kira ketika sumbu Y-nya itu di minus 181, kita akan membuat apel ini hilang. Nah, gimana caranya? Pastikan ya, ini posisinya min 181. Oke. Ya, ini kita kembalikan ke sini. Kemudian kita buat kita membuat yang biar dia bisa hilang ya. Caranya gimana? Di kontrol. Oke, if saja, kemudian if titik-titik then, kemudian kita pakai tadi ya, if jika posisi jika y position, kemudian kita ke operator, pakai ini ya, pakai operator ini, masukkan y positionnya min 181, masukkan ke sini. Maka kalau posisi apel itu sudah ada di, jangan yang pakai sama dengan ya, oke, yang lebih kecil. Jika y posisinya sudah lebih kecil dari 181, jadi kalau 100 posisi y-nya adalah 181 ke bawah, 182, 83 dan seterusnya, maka hasil clone-nya akan kita delete this clone. Oke, kita masukkan ke bagian sini. Oke, kita coba. Oke, perhatikan. Oke, ini hilang. Oke. Iya. Oke. Sip. Nih. Sampai sini pergerakan untuk apelnya sudah cukup bagus ya, smooth ya. Coba kita running game. Nah, masalahnya ini ketika ini di running, ini apelnya tidak bisa tidak bisa tangkap ya. Oke, ini gampang. Sekarang kita buat supaya ketika apel itu menyentuh wadah ini, maka apel itu akan
hilangnya itu berarti dia seolah-olah masuk ke dalam apelnya. Oke. Ya, jadi kita tambahkan bloknya. If kita tambahkan, kita ambil if lagi satu ya. If kemudian bagian sensing, touchingnya kita pilih bowl ya. Bowl ini itu wadah ini. Jika di sini, oke, jika apel tersebut menyentuh bowlnya ini, kemudian maka dia akan hilang. Nah, dogs hide. Oke, kita coba. Oh, jangan di sini, bentar. Dari sini, oke. Hilang ya. Oke, jika apelnya menyentuh wadah ini, dia hilang. Nah, kayak ini sudah bagus. Oke. Iya. Jadi game ini kita udah hampir selesai nih. Sekarang kita tinggal menambahkan variabel untuk scoring dan waktuan ya. Oke. Sekarang untuk score kita akan buat variabel baru ke kategori variabel, kemudian mega variabel, kemudian kita buat variabel yang namanya score. Oke. Kemudian kita buat sekalian variabel satu lagi yang namanya waktu. Jadi game ini nanti ada rentang waktunya. Oke, yang pertama skornya nih. Jadi ketika awal permainan tentunya skornya 0 ya. Masa skornya 100 ya? Kalau 100 kan nggak mungkin. Jadi harus dimulai dari 0. Nah, untuk men-setting game ini skornya dimulai dari 0, lalu kita ambil ini. Kita taruh di bagian sini saja boleh ya. Terus sini boleh ya. Set variable to 0, variable 0-nya adalah skornya 0. Oke. Sementara untuk variable waktu kita juga set juga, ambil set variable waktunya. Nah, variabel waktunya kita menginginkan di game ini nanti waktunya hitung mundur. Karena hitung mundur kita set saja misalkan waktu permainannya itu sekitar 30 detik kan. 30 second. Oke, sekarang di bagian skor. Skor ini akan bertambah manakala apelnya kan ketangkap oleh wadah ini. Karena itu di bagian sini if touching ball kita buat change kita buat change my variabelnya adalah score by 1, berarti akan bertambah 1. Jadi setiap kali apel itu ketangkap oleh wadahnya, maka nilainya akan bertambah 1, skornya bertambah 1. Oke. Kemudian bagaimana dengan waktunya? Karena waktunya kita menginginkan dia berkurang 30. Oke. Nah, untuk waktu ini kan waktunya di set mundur ya. Oke, kita akan membuat sedikit modifikasi pada blok ini ya. Nah, yang pertama kita akan keluarin yang ini ya. Oke.
Nah, kemudian kita akan buat atau mengambil kontrol yang baru, yaitu repeat until nih. Oke, kemudian kita masukkan ke repeat until. Oke, ini kita buang. Kemudian jadi blok ini nanti akan diulang sampai dengan kita ambil operator, kemudian kita buat ini sama dengan ya, sampai dengan variabel waktunya bernilai 0. Jadi blok ini akan diulang sampai variabel waktu sama dengan 0. Oke, kemudian waktunya ini kita akan setting dia berkurang ya, berkurang. Karena itu ke blok yang ini kita tambahkan satu blok lagi, yaitu change my variable, yaitu waktunya adalah -1. Jadi variabel waktu akan berkurang. Oke, kita cobakan ya. Bentar, ini barunya ditaruh di bawahnya ya. Sama aja sih. Oke. Perhatikan di skor awal 0, waktunya 30, kemudian waktunya berkurang. Berkurang. Kemudian kalau kita tangkap apelnya, skornya bertambah. Oke. Nah, tapi masih ada yang janggal di sini. Apelnya menjadi minus dan apelnya terus jatuh. Nah, sebenarnya gampang nih. Gimana cara mengatasi ini? Yaitu di bagian sini itu kalian harus membuat ketika program ini yang repeat until ini tadi ya sudah dieksekusi, dijalankan sampai waktunya dengan 0. Kalau waktunya sudah 0, maka yang kalian lakukan adalah stop all. Jadi tambahkan di sini stop all. Oke. Stop all nih. Oke, cobain ya. Jalanin deh. Dulu detik ini kurang. Iya. Oke. Nah, begitu waktunya sudah 0, semua stop ya, semua stop. Alangkah lebih baik ketika ketika game ini sudah selesai, kita mungkin menampilkan tulisan game over ya. Kemudian yang juga supaya gamenya lebih menarik adalah dengan memasukkan efek sound di sini ya ketika dijalankan. Oke, yang pertama adalah kita akan menambahkan tulisan game over ketika gamenya sudah selesai. Nah, karena itu ke bagian sini stage, diklik stage-nya, kemudian ke bagian backdrop. Nah, kita akan ini di copy saja, di duplikat, jadinya Blue Sky 2 ya. Yang ini Blue Sky 1, perhatikan ini namanya Blue Sky 1, yang ini Blue Sky 2. Nah, di Blue Sky 2 kita akan tambahkan tulisan game over. Pakai yang nih, gedein saya lihat. Oke. Nah, yes. Oke, kemudian sebagian code. Nah, kemudian kita akan memasukkan musik lah ya. Musiknya ditaruh di bagian backdrop aja ya. Sound.
Kita coba cari sound yang loop aja. Jadi, oke, ini kita masukkan, kemudian masuk ke code, kemudian ini forever, kemudian soundnya play sound video game tildan, kemudian akan diulang, ini eventnya when click. Oke, kemudian kita kembali ke ini saja. Nah, pada saat kita tambahkan di sini, boleh tambahkan di sini ya, untuk ini nih stage-nya, ini perubahan stage-nya. Pada saat ini diklik, kita maunya tampilan backdrop-nya adalah ini. Oke, backdrop-nya adalah blue sky 1. Jadi ketika yang pertama kali diklik, dia akan ke blue sky ini, kemudian ke sini. Ketika game over itu kan posisinya di sini nih ya. Di repeat until selesai 0 waktunya, kemudian kita tambahkan nih, switch backdrop to, taruh sini ya, blue sky 2. Oke. Ya, sekarang kita cobakan game kita, mudah-mudahan berhasil ya. Kita tekan tombol start. Skor saya 25, game over. Oke. Cukup gampang kan membuat game ini. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih.